Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk siswa dan siswi kelas 10 MIPA SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Jadi hari ini kita akan lanjutkan untuk mata pelajaran kimia dan ini adalah subbab terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai bilangan kuantum dan bentuk orbital serta sifat-sifat keperiodikan unsur. Baik, tanpa berbasa-basi, kita lanjutkan ke bentuk orbital terlebih dahulu. Oke, jadi untuk bentuk orbital, di mana orbital sendiri merupakan daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian atau kemungkinan-kemungkinan untuk ditemukannya elektron-elektronnya gitu. Jadi walaupun di dalam atom itu pasti ada kulit-kulitnya, tapi ada juga yang namanya orbital atau peluang ditemukannya si elektron ini karena elektron itu tersebar. Jadi memang di setiap kulit itu dia lebih teratur, cuman kadang dia tidak berjejer seperti berbaris seperti itu. Jadi kadang itu dia menyebar. Nah, untuk bentuk-bentuk orbital ini menyesuaikan dengan subkulitnya. Subkulit kemarin kita juga udah bahas bahwa subkulit itu ada yang namanya S, P, D, dan F. Nah, untuk bentuk orbital subkulit S di sini ada orbital 1s dan orbital 2s. Nah, bisa kalian lihat di sini bentuknya seperti itu. Jadi, kalian nanti tidak perlu khawatir gimana caranya kita bisa menentukan bentuknya karena di sini semua sudah ada, tinggal kita menggambar saja dan ini adalah subbab yang tidak terlalu krusial, jadi nggak masalah kalau misalnya kalian cuman menghafal, mengingat-ingat sedikit juga nggak masalah karena ini bukan pokok dari intinya. Nah, setelah subkulit S, di sini ada subkulit P. Ya, subkulit P di sini ada 2PX, 2PY, dan 2PZ. Nah, itu merupakan sumbu. Ya, kalau misalnya kalian belajar matematika kan kalian tahu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kenapa bisa ada sumbu Z? Karena di sini nanti mereka tuh 3 dimensi. Jadi bahkan 4 dimensi ya. Jadi mereka tuh mengisi ruangan gitu. Lanjut kita ke subkulit D. Di sini sampai ke subkulit D aja. Subkulit D ada DX, DXY, DXZ, dan lain-lain. Jadi si subkulit D ini ada 5 bentuk. Kalian cukup mengingat-ingat saja bentuknya, tidak masalah. Untuk menggambar, saya rasa ini juga mudah aja. Gitu, kurang lebihnya. Kita lanjut ke bilangan kuantum terlebih dahulu. Bilangan kuantum itu ada 4. Oke, jadi bilangan kuantum ini tercipta oleh beberapa tokoh. Nah, salah satunya itu adalah ilmuwan yang bernama Schrödinger. Jadi, di sini itu kelanjutan dari orbital. Penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger menghasilkan 3 bilangan yang mencirikan orbital elektron, atau lebih mudahnya disederhanakan sebagai alamat elektron. Jadi kayak kita lebih tahu di mana sih tempat tinggalnya elektron gitu, selain di kulit mana gitu. Nah, 3 bilangan di sini 3 bilangan. 3 bilangan yang dia sebut, yaitu yang bilangan kuantum utama, azimut, sama magnetik. Itu untuk letaknya. Kalau untuk quantum spin, itu untuk arahnya. Jadi arah pergerakan elektron, arah elektronnya. Nah, yang pertama bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utama itu ditujukan untuk menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbitalnya. Jadi nanti ukuran orbital itu disesuaikan dengan bilangan kuantum utama atau N. Nah, singkatnya N itu didapat dari jumlah kulitnya. Seperti itu. Jadi gampang. Kalau misalnya kalian sudah konfigurasikan suatu atom, maka kalian bisa lihat tuh kan periode, jumlah kulit, elektron valensi. Nah, begitu juga dengan bilangan kuantum N ini. Kalian bisa tinggal lihat tuh, dia sama aja sama dengan periode. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut, yaitu menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Kalau tadi ukuran, sekarang bentuknya. Karena dia
berikatan atau berkaitan dengan subkulit tadi. Nah, di situ kalian bisa konversikan harga L dengan subkulitnya. Jadi misalnya yang terakhir di elektron valensi itu subkulitnya S, maka harga L-nya tuh 0. Kalau P, harga L-nya 1. Kalau D, harga L-nya 2. Kalau F, harga L-nya 3. Umumnya biasanya sampai SPDF aja, karena kan subkulit yang kita cari itu hanya SPDF. GHI itu tambahannya saja. Oke, yang selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik, yaitu ditujukan untuk menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Jadi, jika spektrum garis suatu atom diletakkan dalam medan magnet, maka akan didapatkan garis spektrum tambahan yang keberadaannya hanya dapat dijelaskan dengan adanya sebuah bilangan kuantum baru, yang selanjutnya disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Jadi, bilangan kuantum magnetik ini untuk setiap satu subkulit terdapat beberapa orbital gitu. Jadi nanti ada beberapa orbital. Orbital tuh sebelumnya tadi kita udah belajar kan, udah tahu kan orbital itu apa. Jadi nanti intinya seperti ini. Orbital itu kan daerah. Nah, orbital di sini nanti kita ibaratkan dengan kamar-kamar. Jadi kayak sebuah ruangan-ruangan, sebuah bilik-bilik gitu. Nah, untuk subkulit S, jadi ini masih sama seperti yang sebelumnya, Cl. Kita lihat dulu nih subkulit yang terakhir di elektron valensi itu apa. Kalau misalnya dia subkulit S, kita konversikan bilangan kuantum L-nya kan 0. Berarti jumlah orbitalnya itu adalah 1. Dalam artian dia cuma punya satu ruang. Singkatnya nanti di dalam satu rumah, misalnya si S ini anggap aja siapa? Susi misalnya. Susi memiliki rumah. Rumahnya Susi itu sudah ada ketentuan bahwa rumahnya Susi itu cuma punya satu ruang. Jadi satu ruang itu udah jadi ruang tamu, udah jadi WC, udah jadi tempat tidur dan lain-lain. Nah, di sini kok M-nya 0, Bu? Karena satu satu ruang itu nilainya 0. Jadi kayak gimana ya? Kayak ini tuh kayak parameter gitu. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini angkanya 0, min 1, 0 plus 1, min 2, min 1, 0. Ini tuh kayak parameter gitu loh. Dari negatif ke positif. Jadi kayak penggaris kayak apa sih? Kalau di matematika tuh kayak itu, sumbu X, sumbu Y. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang negatif gitu kan, sumbu X-nya ada yang dari negatif sampai positif. Begitu juga dengan sumbu Y, tapi di sini kita cuman sumbu X aja yang kita perhatikan. Nah, begitu juga dengan subkulit P. Misalnya P ini kita anggap orang ya, misalnya Poppy. Poppy membeli rumah gitu kan. Tetapi sudah ada ketentuan nih bahwa orang yang bernama Poppy atau orang yang huruf depannya namanya P gitu kan, dia akan memiliki jumlah nomor atom L-nya, nomor atom L, bilangan kuantum L-nya itu adalah 1. Berarti rumahnya, gitu kan, jumlah orbitalnya, rumahnya itu 1, tapi ruangannya 3. Jadi dia punya ruangan 3. Tuh, kalau misalnya agak belibet, kalian bisa cari perumpamaan sendiri. Intinya kayak gitu. Kalau subkulit S, dia punya ruang 1, P3, D5, F7. Nah, untuk nilainya itu disesuaikan dengan kotaknya tadi. Nah, di sini kan kalau misalnya dia ruangnya 3 kan, min 1, 0 plus 1. Kalau ruangnya 5 kan ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 7 juga. Bu, gimana sih kotaknya itu? Oke, nanti Ibu akan contohin. Tapi kita ke bilangan kuantum spin dulu. Oke, bilangan kuantum spin itu menyatakan rotasi elektron. Bilangan kuantum spin merupakan bilangan kuantum yang terlepas dari pengaruh momentum sudut. Hal ini berarti bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum yang lain. Bilangan kuantum spin bukan merupakan hasil dari penyelesaian persamaan gelombang, tetapi didasarkan pada pengamatan Otto Stern dan Walter Gerlach terhadap spektrum yang dilewatkan pada medan magnet.
Intinya, setiap elektron itu dapat berputar pada sumbunya sesuai dengan arah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga probabilitasnya atau kemungkinan-kemungkinan elektron berputar itu kalau searah jarum jam, di situ dikatakan +1. Nah, kalau misalnya dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia nilainya adalah -1. Gitu. Nah, itu bisa dilihat dari nih, panah ke atas itu berarti dia searah. Plus, berarti nanti nilainya jadi +1/2. Kalau dia ke bawah, berarti dia berlawanan arah. Berarti dia nanti nilainya adalah -1/2. Jadi intinya di situ nanti ruangan, sebenarnya si quantum spin ini nggak berhubungan, tetapi ya agak berhubungan, tapi tidak berhubungan ya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti dilihat dari ruang-ruang yang ada di bilangan kuantum sebelumnya tadi, si bilangan kuantum magnetik gitu. Jadi yang panah-panah itu adalah elektron. Kalau semakin bingung, kita akan bahas di contoh soal berikut ini. Oke. Di sini contohnya saya punya Cl17. Kita konfigurasikan terlebih dahulu dengan metode SPDF. Jadi ini 1S diisi 2, 2S 2, 2P maksimal diisi oleh 6. Jadi udah ada 10. Terus 3S 2, 3P-nya 5. Berarti elektron valensi itu sebenarnya adalah 3S 2, 3P 5. Benar banget. Nah, sebenarnya 2 ini. Tetapi, ada tapinya, tapi nanti nih. Golongannya golongan berapa? Golongannya adalah 7A. Periodenya periode 3. N-nya sama dengan periode. Berarti 3 juga. L didapat dari subkulit elektron valensi, tapi yang tunggal aja yang terakhir. Berarti kita ambil 3P5 aja ya. Kenapa seperti itu, Bu? Ya, memang kita pilih salah satu. Kalau misalnya elektron valensinya hanya memiliki subkulitnya 1 doang, maka udah gampang aja gitu, nggak usah dipilih gitu. Kalau ini kita harus pilih yang terakhir. 3P5. L-nya berarti di P ya, subkulitnya P. Kalau subkulitnya P tadi L-nya berapa? Kalau S itu 0, kalau P itu sama dengan 1. Nah, sekarang M-nya. Karena P tadi dia memiliki 3 kotak di sini ya. Nih biar kalian ngeh. Ini tadi M yang 3, N-nya maksud Ibu salah ngomong. Yang L-nya yang P ini, nih. Yang ini. Terus sekarang M-nya P memiliki L-nya 1, jumlah orbitalnya 3, berarti dia memiliki 3 ruang. Nanti nilainya ini -1, 0, +1. Oke. Coba kita. Nah, nanti kalian gambar di buku kalian itu seperti ini ya. Jadi harus dikotakin gitu, Bu. Iya, harus. Karena itu ruangan gitu. Ruangan itu kan harus ada batasnya. Gitu, guys. Nah, terus di sini kita akan isi di dalamnya ini dengan elektron. Kalau misalnya kalian tadi sudah memperhatikan yang ini, yang S. Di sini ada tanda panah ini kan. Nah, ini merupakan elektron yang harus diisi di ruangan P tadi. Ruangannya M tadi. Bilangan kuantum M, tapi rumahnya P gitu. Gimana Bu kita isi dengan simbol itu? Kita cari di equation. Nah, yang ini ya guys. Oke, kita isi. Jadi, nanti saya akan kasih tahu juga, kasih penjelasan tentang peraturan-peraturan pengisian orbital. Tapi di sini kita bahas dulu ini. Nah, jadi
Ini satu orbital diisi maksimal 2 elektron. 2 elektron itu tanda panahnya. Nah, jadi dia harus diisi 2 elektron, maksimal diisi 2 elektron, jadi dikatakan satu pasang gitu. Nah, tetapi pengisiannya itu, ini kita singkirin dulu. Kita singkirin di bawah sini. Jadi, elektron ini diisi oleh jumlah elektron valensi yang tadi sudah saya highlight dengan hijau. Jadi, elektronnya berapa yang P ini di atas ini? 5 kan? Berarti ini harus diisi oleh 5 elektron. Pertama-tama, misalnya kita anggap saja elektron ini adalah tamu atau anak-anak kos yang mau ngekos di rumahnya P. Rumah P cuma punya 3 kamar. Anggap aja anak kosnya ini cewek semua ya. Jadi, kita pertama-tama harus masukkan satu-satu dulu. Jadi misalnya nih 5 orang ini ada namanya Ina, Ani, Anu, siapa lagi? Ina. Pokoknya intinya ada 5 ya. Nah, jadi yang pertama ini kita masukkan dulu nih, misalnya Ina. Terus si Ani kita masukkan nih ke ruangan kedua. Oke, satunya lagi kita masukkan dulu nih ke ruangan yang ketiga. Nah, kalau sudah 3 nih terisi satu-satu, baru sisanya, tadi ada 5 kan, berarti 2. Sisanya kita isi, kita pasangkan di sini. Di ruangan yang pertama. Nah, tadi sama, sisa satu lagi ya, ruangan kedua. Nah, gitu. Jadi, nanti di dalam ruangan itu ada yang berpasangan, ada juga yang tidak berpasangan. Tapi masih sangat mungkin apabila mereka berpasangan semua. Kalau misalnya elektronnya itu 6, sedangkan itu elektronnya tadi adalah 5 doang ya. Nah, terus di sini kita rapikan ini dulu. Kalau digambar lebih enak ya. Oke, sampai sini udah selesai nih. Berarti nilai M-nya tuh berhenti di 0. Jadi bisa aja sih sebenarnya kalian tulis nilainya tuh kemungkinannya -1, 0, plus 1. Tapi bisa juga kalian langsung tulis 0. Karena di sini nilai yang terakhir itu di 0 kan. Si pasangan terakhir yang masuk itu di ruangan 0. Di ruangan kedua. Nah, terus siapa yang terakhir? Yang terakhir adalah panah ke bawah. Nah, kalau panahnya ke bawah, berarti nilainya adalah -setengah. Gampang bukan? Gampang kan? Gampang dong. Gitu guys. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturannya. Oke, jadi ada aturan. Di sini konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Aturan menuliskan konfigurasi elektron ada 3. Ada aturan Aufbau, larangan Pauli, serta aturan Hund. Oke, kalau aturan Aufbau yang kemarin kita juga sempat bahas, bahwa elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah dulu, baru ke yang lebih tinggi. Makanya kemarin susunannya S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, kayak gitu. Nah, karena kalian misalnya agak lebih susah kalau misalnya ngelihat dengan teori-teori hujan. Ini namanya teori hujan-hujan ya. Jadi makanya kemarin Ibu suruh untuk menyusun secara berurutan gitu, memanjang. Nah, untuk larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi, maksudnya bilangan kuantumnya sama semua gitu. Itu kan kayak sebenarnya nggak mungkin gitu. Makanya di situ ada tercipta larangan Pauli. Bilangan kuantum tadi yang NLMS gitu, guys. Nah, sedangkan aturan Hund, pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu.
Baru habis itu diisi dengan yang kelebihannya. Yang seperti tadi saya bilang, bahwa satu-satu dulu nih masukin ke kamar, baru sisanya berdua-dua gitu. Jangan langsung berdua. Gak bagus. Untuk sifat-sifat keperiodikan, di sini ada jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron, logam dan non-logam, serta kereaktifan. Nah, lebih singkatnya di sini, jari-jari atom itu jarak dari inti atom ke kulit terluar atau ke kulit terakhir ya, elektron valensinya gitu. Nah, lebih mudahnya itu jari-jari semakin ke dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah itu jari-jari atom semakin besar. Jadi jari-jari atom yang terbesar itu ada di golongan 1A. Oke, sisanya itu kebalikan dari si jari-jari atom. Energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron itu yang paling besar ada di golongan 7A. Nah, energi ionisasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya. Jadi, energinya gitu yang lebih besar untuk melepaskan itu adalah golongan 7A karena dia itu kan cenderung mau menarik. Jadi, otomatis kan energinya lebih besar kalau dia mau melepaskan. Sedangkan kalau golongan 1A, 2A, 3A, dia lebih cenderung melepas. Jadi, gampang aja gitu, energinya lebih ringan, seperti itu. Nah, kalau afinitas elektron itu adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga membentuk ion negatif. Intinya afinitas elektron itu membentuk ion negatif. Nah, kalau misalnya golongan 1A, 2A, 3A itu kan lebih cenderung membentuk ion positif. Makanya afinitas elektronnya kecil sehingga yang lebih besar itu yang 4, 5, 6, 7. Gitu. Kenapa dari tadi saya tidak menyebutkan golongan 8A? Karena golongan 8A itu adalah gas mulia. Gas mulia namanya juga mulia ya, dia itu stabil. Nah, sedangkan keelektronegatifan, ini negatifan ya, itu tipe. Kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Intinya gimana caranya dia untuk menarik kan? Menarik itu kayak menyerap gitu. Kalau kemarin kita udah bahas kan, kalau 1A, 2A itu lebih cenderung melepas, bukan menarik. Sedangkan kalau selain 1A, 2A, 3A, itu dia lebih cenderung menyerap. Berarti otomatis di sini keelektronegatifan 4, 5, 6A itu cenderung 4, 5, 6A, 7A itu lebih besar keelektronegatifannya. Nah, terus di sini ada logam dan non-logam. Logam itu umumnya golongan 1A, 2A, 3A. Kalau 4A metaloid, jadi beberapa ada yang logam, ada yang non logam gitu. Bahkan ada yang bisa setengah-setengah, ada yang bisa logam juga, ada yang bisa nyambung ke non logam juga gitu. Kalau non logam otomatis selain 1A, 2A, 3A gitu. Kereaktifan bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Kereaktifan menurun kemudian bertambah. Kereaktifan menurun kemudian bertambah. Oke, jadi maksudnya seperti ini. 1A itu reaktif, tetapi kedua, 3, 4 itu kurang reaktif, terus 5, 6, 7 itu lebih reaktif lagi, tambah reaktif. Nah, kalau semakin ke bawah dia lebih reaktif karena jumlah jari-jarinya itu semakin besar gitu. Kalau jari-jarinya besar, dia cenderung mau ini kan mau berikatan gitu kan. Kalau dia mau berikatan kan lebih reaktif. Sama kalau misalnya kalian itu punya semangat hidup gitu kan. Kalian lebih banyak impiannya. Anggap aja jari-jari atom itu adalah impian kalian. Kalau misalnya kalian punya banyak impian, otomatis kan kalian itu harusnya lebih bisa bergairah dalam hidup, dalam menuntut ilmu, lebih semangat lagi gitu. Nah, makanya dia lebih reaktif nih. Gimana caranya kalian reaktif sama pelajaran? Gimana caranya kalian reaktif sama kehidupan kalian? Reaktif sama hobi-hobi kalian? Kayak gitu. Nah, ini titik didih dan titik lele sebenarnya nggak terlalu dipusingkan. Oke, ini udah selesai, tetapi saya mau kalian coba untuk yang soal ini. Jadi, tugasnya kalian coba yang Na ini
Lalu coba yang CO. Terus ada tugas tambahan lagi. Kalian harus cari apa sih yang dimaksud dengan 4 bilangan kuantum ini. N itu artinya apa? Artinya apa dalam bahasa Inggris, misalnya apa gitu kan. Nomor atau apa, L artinya apa. Maksudnya bahasa Inggrisnya. Kalau M itu kan artinya magnetik ya. Nah, kalian tinggal kerjakan. Kalian boleh print, ini nanti ibu kasih ke kelas kalian. Ini boleh di print, atau kalian mau catat, tulis di buku, boleh banget. It's okay ya, itu terserah kalian aja. S tadi itu artinya apa, gitu. Gitu guys. Terus, kalian juga ada tugas. Kan ada subkulit SPDF. Itu artinya apa sih? S itu apa? P itu apa? D itu apa gitu. Kalian juga harus cari tahu. Oke, I think this is enough for today. Semoga kalian semakin bisa. This is the last for bab 2. Jadi ini tuh terakhir untuk bab 2 kita saat ini. Insya Allah nanti kita akan masuk ke bab 3 di bulan November. Jadi persiapkan diri kalian karena bab 3 ini sangat-sangat lebih kompleks lagi daripada bab 2 ya. Bab 2 aja udah lebih kompleks lagi daripada bab 1. Harus lebih semangat lagi. Dan minggu depan kita akan ulangan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.